Cerita kita dimulai April 2032 di Akademi Nasional Valkyria yang super elit. Host menyapa murid baru, bertanya, apakah mental mereka sudah siap 100%? Dan langsung mengumumkan dimulainya ujian pembagian kelas. Dia lalu menjelaskan bahwa tes pertama ini adalah tantangan tempur sungguhan. Ujian tahunan ini mewajibkan para siswa mengalahkan segerombolan goblin. Sang host memberitahu bahwa ujian ini disiarkan secara langsung. Dia mengajak seluruh warga yang mendukung akademi ini untuk memberikan voting berdasarkan penilaian mereka. Begitu siaran dimulai, penonton langsung heboh mengomentari kekuatan para murid baru. Memuji bahwa akademi ini benar-benar menjaga reputasinya. Sang pembawa acara mengingatkan para murid bahwa hasil ujian ini akan sangat menentukan masa depan mereka. Ia menyuruh mereka bertarung habis-habisan demi merebut kursi di kelas elit. Sementara itu, di dalam dungeon, para goblin sudah bersiaga. Tiba-tiba, bam! Seorang cowok berambut merah meninju goblin dengan sarung tangannya. Penonton langsung bertanya-tanya di kolom komentar, apakah relik itu memberinya kekuatan angin untuk bergerak super cepat? Di tempat lain, cewek berambut putih panjang menebas goblin dengan pedangnya tanpa sisa. Penonton auto bersorak kegirangan, memuji munculnya seorang pejuang wanita manis yang tak hanya kuat, tapi pamer kemampuan relik luar biasa untuk jarak dekat maupun jauh. Lalu, muncul lagi. Cewek lain membawa tombak raksasa dan langsung menusuk goblin dengan kilat. Penonton melongo kaget melihat aksinya, mengomentari tenaga badaknya, menyoroti betapa kontras tubuh mungilnya dengan tombak raksasa itu. Pemandangan yang cukup romantis bagi beberapa warga. Jang menonton. Mereka berseru bahwa angkatan 2009 sungguh gila. Satu penonton bahkan bertanya apa dia harus memvoting si cewek manis tadi. Walau yang lain bercanda untuk memilih dengan benar, karena biaya sekolah mereka didanai oleh pajak warga, dan voting pun dimulai. Di Akademi Nasional Valkyria, kekuatan adalah segalanya. Yang terkuat sudah pasti dijamin mendapat harta dan ketenaran meski masih pelajar. Tapi tunggu, tiba-tiba terdengar teriakan kencang. Penonton ngakak berjamaah dan bertanya-tanya dari mana. Suara konyol itu berasal, kamera drone langsung menyorot sumbernya. Asahi Hinata, tokoh utama kita, berlari menyerbu goblin sambil berteriak. Sekuat tenaga, kostumnya, baju kuning oranye mencolok. Yang langsung menyita perhatian publik. Penonton ramai-ramai mempertanyakan kostum noraknya itu. Bertanya-tanya, apakah itu reliknya? Atau jangan-jangan senjatanya jatuh di jalan? Sang goblin pun membalas. Dia menghantam Asahi mentah-mentah menggunakan sebuah palu raksasa. Penonton langsung meledek betapa lemahnya cowok ini. Menyebutnya noda hitam sejarah akademi dan heran bagaimana dia bisa lulus ujian masuk. Asahi melihat ranting pohon tergeletak, memungutnya, dan bisik, dia malah tersengat listrik. Penonton benar bingung. Dari mana asal sengatan itu? Sistem di kostumnya tiba-tiba memberi peringatan bahwa dia dilarang memakai ranting itu karena dia masih memakai setelan level pemula. Sang goblin mendekat, menghajarnya bertubi-tubi, memaksa Asahi bertahan mati-matian dengan sisa tenaganya yang ada. Beberapa menit kemudian, Asahi terkapar babak belur di tanah. Penonton mulai panik. Mereka meneriakkan bantuan medis, bahkan sampai melapor pada kepala sekolah soal murid yang dalam bahaya ini. Namun, kejutan terjadi. Asahi bangkit perlahan, memicu rasa penasaran penonton melihat kegigihannya yang tak wajar. Akhirnya, dia melepas setelan noraknya itu, hanya berbalut pakaian dalam. Dia melempar ranting pohon tadi ke arah si goblin. Penonton sontak tertawa lepas. Baru sadar kalau kostum sampah tadi ternyata adalah relik aslinya. Begitulah, siaran nasional dari performa menyedihkan Hinata ini menjadi bukti mutlak bahwa dialah murid dengan peringkat paling buncit di akademi. Menandai awal masa sekolahnya dengan setelan konyol tersebut. Lalu suatu hari, perang dunia lain meletus tanpa ampun. Dan hanya dalam beberapa tahun, dunia terseret ke jurang kehancuran total. Hampir semua senjata modern tidak berguna sama sekali melawan ancaman mengerikan. Ini membuat umat manusia tenggelam dalam keputusasaan. Saat Hinata masih kecil, seekor naga raksasa muncul di langit, mengumpulkan api panas di mulutnya sebelum menyemburkan lautan badai api tepat ke arahnya. Tapi di saat kritis itu, seberkas harapan muncul dalam bentuk sebuah relik. Relik adalah benda ajaib yang tercipta saat seseorang bersentuhan dengan material dari dunia lain, memanifestasikan
sebagian dari tekad jiwa mereka. Ayah Hinata menggunakan relik tipe perisai untuk melindungi warga, dan dia pun menjadi pahlawan. Panutannya! Tapi di satu hari nahas, saat menahan serangan, ayahnya berteriak padanya untuk membawa Shizuku kabur sejauh mungkin. Dia memon agar putranya tumbuh kuat demi melindungi orang lain. Ketika perisai sang ayah perlahan meleleh ditelan ganasnya api naga, Hinata yang menangis berusaha menggapainya. Tapi dia berhenti, berbalik menggandeng Shizuku, dan berlari sesuai perintah. Rasa tidak berdaya di hari itu meninggalkan luka batin mendalam, memotivasi dirinya untuk berlatih gila-gilaan. Pesan terakhir ayahnya selalu menggema di hatinya. Setengah tahun telah berlalu sejak dia masuk ke Akademi Pelatihan Prajurit terhebat di negara ini. Belakangan, realitas pahit mulai menghantamnya keras. Di ruang kelasnya, Hamira Takayuki, siswa sombong dengan relik bintang 2, mengejek dan bertanya sinis. Apakah sudah saatnya bagi si Hinata buat lempar handuk dan menyerah? Takayuki menyuruhnya buru-buru membelikan roti yakisoba beserta susu. Sementara itu Hinata hanya terduduk di lantai dengan luka memar parah. Takayuki lalu mengguyur susu ke kepala Hinata sambil tertawa puas. Hinata menggertakkan giginya menahan rasa frustrasi luar biasa. Dia sadar bahwa kerja keras tak selalu membuahkan hasil manis. Saat Hinata mencoba berdiri, Takayuki menempelkan selembar kertas di punggungnya. Takayuki mengancam dia bakal menyesal kalau mencopot kertas itu sebelum dirinya kembali. Tulisan di kertas itu, pahlawan Hinata. Dia cuma diam, menerima semua ejekan itu dengan tenang. Dia berjalan santai ke kantin, membelikan pesanan si Takayuki, dan memancing tawa riuh dari para murid lain. Mereka terus meledeknya. Berani-beraninya dia pakai kostum pahlawan aneh itu di sekolah. Sambil menyusuri lorong, matanya menangkap sosok yang sangat familiar. Gadis berambut putih tadi. Cewek itu menatapnya dengan sangat kaget, lalu bergegas lewat begitu saja. Hinata menoleh. Dia tahu betul siapa gadis itu. Min Shizuku, teman masa kecilnya yang punya nasib sama kehilangan sosok ayah di hari nahas itu. Sejak kejadian itu, mereka sangat dekat, saling menguatkan satu sama lain. Tapi, semuanya berubah drastis sejak mereka masuk ke akademi. Shizuku kini jadi siswi elit kebanggaan dengan pusaka super kuat. Sementara Hinata cuma dianggap murid gagal yang memakai pusaka mainan mirip kostum. Jujur saja, dia sudah kebal dengan tatapan meremehkan itu. Tak lama kemudian, dia kembali ke kelasnya, membawa roti pesanan tadi. Tapi baru saja masuk, bam! Sebuah sepatu melayang ke arahnya. Takayuki langsung membentaknya habis-habisan karena kelamaan. Seolah Hinata lupa harus bergerak cepat. Di sudut lain, teman sekelasnya yang berkacamata mencoba menegur Takayuki karena asal melempar sepatu ruangannya. Tapi Takayuki malah mendengus sinis, menyuruh anak itu mengambilnya sendiri. Hinata cuma mengedarkan pandangan. Dia sangat sadar, kelas E ini memang isinya murid-murid dengan pusaka berlevel rendah, masa depan suram, kelas buangan yang bahkan para guru pun malas mengurusnya. Takayuki yang sadar Hinata sedang melamun, langsung marah. Dia mengaktifkan pusakanya dan langsung mendaratkan pukulan keras tepat ke perut Hinata. Aturan sekolahnya jelas, penggunaan pusaka itu dilarang keras di luar arena. Tapi Takayuki dan gengnya mana peduli sama aturan. Dengan wajah super sombong, Takayuki memamerkan pusaka sarung tangannya. Merasa paling jago, dia menuduh Hinata sengaja memancing emosinya. Katanya, anak ini harus diberi pelajaran keras biar sadar diri. Sementara itu, Hinata terbungkuk menahan ngilu. Pikirannya melayang jauh pada nasibnya di kelas E. Kelas paling bawah, tempat di mana dia berada tepat di peringkat paling dasar. Selama 6 bulan penuh, dia bertahan menerima semua pukulan ini. Murid berkacamata tadi memberanikan diri mengingatkan kalau Takayuki sudah kelewatan batas. Roti Hinata bisa hancur. Takayuki baru ingat soal rotinya. Tapi tebak, dia malah sengaja menendang Hinata dari belakang, membuatnya tersungkur ke lantai. Dengan senyum jahat, dia bilang karena Hinata yang membelinya, Hinata harus membayarnya. Juga, di sisi lain, seorang cewek berambut merah muda memperhatikan kejadian itu dan berbisik ke temannya. Mulai lagi deh, temannya, seorang gadis berambut gelap, membalas pelan kalau nasib Hinata itu benar-benar terlalu apes. Saat ditanya alasan kenapa Takayuki sangat membenci Hinata, temannya pun mulai bercerita. Ternyata, alasan Takayuki terlempar ke kelas E itu sebagian besar gara-gara
Kegigihan gila Hinata saat ujian penempatan awal di pertarungan simulasi untuk menguji kekuatan pusaka waktu itu. Semangat pantang menyerah. Hinata sukses membuat nilai Takayuki hancur lebur. Kenapa? Karena Takayuki ternyata tidak punya serangan pamungkas. Si rambut merah muda pun sadar. Hinata yang sekarang masih sama keras kepalanya dengan yang dulu. Temannya mengangguk setuju, tapi juga mengingatkan kalau manusia punya batas kesabaran. Apalagi terus-terusan jadi sasaran empuk. Dan lihat, Takayuki masih saja lanjut menendang tubuh Hinata. Takayuki menarik kerah baju Hinata, merendahkannya soal posisinya di kasta bawah. Tapi tunggu, sistem rahasia Hinata tiba-tiba memunculkan angka 9.990 dari 10.000. Dange banyak, Hinata malah tersenyum sinis. Ini sukses bikin Takayuki makin mengamuk. Dia memukul wajahnya, angkanya naik jadi 9.991. Takayuki terus menghajarnya, dan angkanya makin bertambah bersama setiap hantaman. Sampai akhirnya, Hinata terlempar keras ke deretan kursi kosong. Tergeletak dia menahan ngilu. Setelah emosinya sedikit reda, si Takayuki kembali mengejek tatapan tajam Hinata. "Sok jagoan," katanya. Dia bahkan membawa-bawa soal keturunan, menyebut kalau pusaka lemah itu pastinya warisan, dan pusaka orang tua Hinata pasti cuma barang rongsokan juga. Oh, itu jelas memancing amarah. Tapi Takayuki makin kurang ajar. Bilang kalau dia harus menemui keluarga Hinata buat memberi mereka pelajaran. Hinata mengepalkan tangannya kuat-kuat, emosinya memuncak. Dia menggigit bibir, berjuang keras buat menahan diri. Tak tega melihat itu, si cowok berkacamata akhirnya memberanikan diri berteriak, menyuruh Takayuki berhenti. Karena ini sudah sangat kelewatan. Tapi Takayuki malah mencengkeramnya, membentaknya. "Kau membela si sampah ini?" Dengan tubuh gemetar hebat, cowok itu buru-buru menyangkalnya, membantah keras kalau dia peduli pada orang lemah seperti Hinata. Puas mendengarnya, Takayuki melepaskannya. Tapi tebak, dia malah menyuruh anak itu memukul Hinata. Pakai kursi! Di bawah tatapan menakutkan Takayuki, murid itu kehabisan pilihan. Dengan ragu, dia mengangkat kursi terdekatnya, lalu sambil menutup mata, PRK! Menghantam kepala Hinata. Dan bingo! Angkanya genap menyentuh 10.000. Sebuah syarat rahasia yang benar-benar di luar dugaan. Begitu Takayuki dan gengnya pergi, Hinata masih tergeletak di lantai, merenungkan keadaannya yang selalu dianggap remeh. Padahal, dia sudah melewati lebih dari 10 tahun latihan super gila. Sempat terbersit keraguan, apa kerja kerasnya akan membuahkan hasil. Tapi tiba-tiba, ding! Bunyi notifikasi sistem mengejutkannya. Sebuah layar hologram muncul. Syarat peningkatan terpenuhi. Telah menerima 10.000 daya serang. Wah, Hinata langsung terpana melihat opsi baru. Kostum pemulanya kini bisa berevolusi. Jadi kostum tak terkalahkan. Dia tersenyum lebar, menyadari satu hal. Meski selama ini usahanya belum terlihat hasilnya, dia takkan pernah berhenti berjuang sampai berhasil. Menyerah, kata itu tak pernah ada dalam kamus hidupnya. Hinata sebenarnya sudah lama curiga ada rahasia besar di balik kostumnya ini. Firasat yang muncul sekitar 6 bulan lalu, tepat setelah ujian penempatan. Kelas selesai! Kini, dengan langkah mantap menuju portal latihan di ruang bawah tanah sekolah, dia mengingat kembali seberapa buruk penampilannya dulu. Satu hal yang pasti, ujian ini bisa jadi akhir segalanya. Gagal, langsung ditendang keluar. Ya, begitulah kejamnya aturan di Akademi Valkyria. Sekolah ini dibiayai negara, jadi nggak ada ampun buat mereka yang cuma jadi beban dan gagal membuktikan kemampuan mereka. Dan buat Hinata, dikeluarkan sama saja dengan hancur lebur, karena dia sangat butuh dukungan pemerintah. Menyerah, jelas bukan pilihan. Dia harus bertahan. Lagi pula, dia sangat tahu kalau artefak suci itu bisa terus berevolusi, asalkan sering dipakai, kemampuannya bakal makin gila. Tapi jujur saja, dia sendiri ragu. Apa kostum anehnya ini punya potensi tersembunyi? Tampanja, dia bakal tamat. Tidak, dia menggeleng keras. Keraguan cuma bikin lemah. Dan ini satu-satunya jalan buat maju ke depan. Begitu masuk area latihan, bam, dia langsung tepar kehabisan napas di lantai. Tiba-tiba, seekor goblin mendekat perlahan, dan sadar akan ancaman nyata di depan mata, dia langsung bangkit. Sempat terpikir buat bertarung tanpa kostumnya, tapi lupakan saja ide. Konjol itu, kostum ini
kunci buat jadi kuat. Ingatannya melayang ke momen konyol saat dia tersengat listrik gara-gara memakai dahan. Pohon sebagai senjata. Tunggu, ini dia idenya. Hinata langsung menerjang goblin yang sudah mengangkat palu untuk memukul dan menahan serangan itu dengan tangannya. Dia memeluk senjatanya erat-erat. Sistem kostum langsung berbunyi keras, memberi peringatan kalau dia tidak bisa memakai senjata, lalu meledakkan sengatan listrik. Tahan! Tahan! Meski luar biasa sakit, dia menolak menyerah. Dan tebak, goblin itu ikut tersengat. Bersamanya! Begitu dirasa cukup, dia melepaskan pelukannya. Goblin itu langsung tumbang ke lantai, hangus tersengat energi listrik, lalu lenyap begitu saja tanpa sisa. Sambil tersenyum lega, dia merangkak mengambil kristal goblin itu. Gila, dia nyaris tamat. Dia kapok pakai cara nekat begitu lagi. Tapi saat mengambil batu ajaib yang super kecil itu, dia langsung menghela napas kecewa. Kuma, benda sekecil ini hasil jerih payahnya. Tapi kejutan, batu itu tiba-tiba melebur masuk ke jarinya. Dia melongo. Dan seketika layar, sistem kostumnya menyala terang. Ternyata batu itu baru saja diserap. Dan kostum tak terkalahkan miliknya bereaksi dengan cepat. Membuka fitur tersembunyi yang luar biasa dan menu peningkatan baru. Sejak hari bersejarah itu, Hinata menghabiskan waktu nyaris 6 bulan. Sengaja jadi samsak hidup demi memicu evolusi kostumnya. Kembali ke masa kini. Berdiri di kamar asrama kebanggaannya, sang jagoan mengaktifkan kostumnya, jantungnya berdebar. Momen yang ditunggu akhirnya tiba. Sistem menunjukkan kalau kostum pemulanya ini sekarang sudah siap untuk naik level jadi kostum tak terkalahkan. Karena penasaran, dia mengecek cara peningkatannya. Dan ternyata cuma pemilik asli yang bisa memberi perintah suara dengan kata kunci pembaruan. Tanpa basa-basi, dia langsung meneriakkan mantra itu. Sistem kostum bersinar sangat menyilaukan. Lalu wujudnya berubah perlahan. Sambil mematut diri di depan cermin, perubahannya memang terlihat tipis sih, tapi entah kenapa terasa sangat berbeda. Jujur, dia belum pernah dengar ada artefak suci yang berubah bentuk. Kira-kira apa kekuatannya juga ikut meledak? Makin tidak sabar, dia mengecek panel status terbaru. Kekuatan di angka 14, daya tahan melonjak ke 18. Kecerdasan 0 besar, dan kemampuan fisik di angka 11. Sayangnya, bagian keahlian dan potensi senjata masih melompong. Hinata menatap panel dengan mata berbinar. Detail sistem sedalam ini sangat tidak biasa. Karena kepo maksimal, dia menyuruh sistem menampilkan info ekstra, dan boom! Kostum luar biasa ini ternyata memberi perlindungan absolut dan berkah pertumbuhan bagi penggunanya. Meski otak pas-pasannya belum terlalu paham maksudnya. Satu hal yang pasti pertahanannya jauh lebih tangguh. Melirik jam sekilas, portal latihan ternyata masih terbuka. Mungkin ini saatnya pamer kekuatan baru. Di tempat lain tepat di dalam portal latihan, gadis jenius bernama Shizuku baru saja menghabisi seekor goblin. Gila, cuma butuh 1 ayunan pedang. Tapi bukannya senang, dia malah membuang napas panjang. Terlalu gampang. Monster ini bahkan gak bisa jadi pemanasan. Tiba-tiba terdengar langkah kaki. Dia melirik sinis dan mendapati Hinata asyik berjalan masuk dari arah berlawanan. Seorang siswi lain mendekatinya. Kepo apa yang terjadi. Lalu langsung tertawa terbahak-bahak saat melihat sang jagoan kita mengejek kalau dia cuma badut pembuat onar di insiden siaran tempo hari. Shizuku mendecak kesal, mencengkeram erat pedangnya, lalu berbalik pergi sambil menasihati temannya itu, kalau cuma cari hiburan, mending berhenti sekolah saja dan sana. Jadi, pelawak, temannya langsung kaget dan bertanya apa Shizuku sedang marah. Dengan dingin dia membalas kalau dirinya muak. Bergumam kalau Hinata terus-terusan bikin ekspektasinya tinggi. Tapi, ujungnya mengecewakan luar biasa. Temannya sampai geleng-geleng heran kenapa Shizuku sebenci itu pada Hinata. Lalu mulai nyinyir tentang desain kostumnya yang super aneh. Sementara itu, fokus ke Hinata. Dia berhadapan dengan monster, dan saat sebuah palu besar melayang, bam! Dia menangkis telak dengan sikunya. Berhasil. Pertahanannya benar-benar naik drastis. Tanpa ragu, dia langsung melontarkan pukulan balasan dengan kekuatan penuh. Ya, walau tidak sepenuhnya kebal, setidaknya sekarang dia bisa menerima daya rusak yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Satu pukulan uppercut epic melayang telak. Tapi, tunggu, monster itu belum tumbang. Malah dengan cepat mencengkeram kepalanya. Momen ini sungguh mengejutkan
Dan bam, goblin itu membantingnya ke tanah tanpa ampun. Bikin dia terpental dan meringis kesakitan luar biasa. Monster itu terus menghujaninya dengan pukulan palu mematikan. Meski Hinata berusaha melindungi kepalanya, dia langsung sadar. Cuma jadi samsak hidup. Nggak bakal membawa kemenangan sama sekali. Apa dia harus pakai cara gila yang nyaris bikin dia tamat waktu itu? Tapi saat serangan, itu berhenti sesaat. Dia mendongak dan matanya membelalak ngeri. 3 goblin tambahan muncul dari bayangan. Kepanikan langsung menyergap tak terkendali. Gimana caranya monster-monster itu bisa sedekat ini? Menyadari bahaya besar, dia langsung mencoba kabur. Tapi, para goblin itu terlalu cepat. Mereka mengeroyoknya, menyerang tanpa ampun, dan mengunci pergerakannya. Terluka parah dan putus asa, dia nyaris menyerah, tapi tunggu. Nasihat ayahnya tiba-tiba terngiang. Saat semuanya kacau, jangan berharap pada orang lain. Dia harus jadi sangat kuat dan menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri. Menguatkan tekad, sorot matanya berubah tajam. Dia langsung kembali fokus penuh. Tepat saat senjata goblin itu mengayun, bam! Dia menangkapnya dengan tangan kosong. Tiba-tiba, peringatan sistem muncul berkedip, melarangnya memakai senjata itu dan menembakkan sengatan listrik. Tapi kali ini, dia menolak melepaskannya. Biar saja listriknya mengalir, melewati tubuhnya, langsung menuju gerombolan goblin itu. Di sisi, mereka semua tersengat parah. Hinata dengan cepat menarik tangannya mundur, menendang monster itu menjauh, lalu melesat mundur secepat kilat. Berbalik menatap mereka, auranya kini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ini bukan lagi soal bisa atau tidak. Dia hanya harus menang. Dan lihat ini. Tiba-tiba, sistem memberikan notifikasi. Semangatnya yang tak kenal menyerah telah beresonansi sempurna dengan kostumnya. Skill baru terbuka. Pembalasan. Saat dia membaca deskripsinya, sistem mengonfirmasi semua syarat aktivasi telah terpenuhi. Oh, ini keren banget. Dia bisa mengaktifkannya cuma lewat suara. Skill pembalasan ini menyerap semua rasa sakitnya, mengubahnya menjadi kekuatan murni selama 10 detik. Serangan balik yang luar biasa. Sayangnya, batasnya cuma 1 kali sehari. Tapi siapa peduli, para goblin sudah menyerbu maju. Tanpa ragu sedikit pun, dia berteriak, pembalasan. Hitungan mundur pun dimulai. 3, 2, 1. Energi luar biasa meledak dari tubuhnya. Dan boom, 1 pukulan telak ke perut goblin terdepan. Membuatnya terpental menghantam 2 temannya. Dia langsung melesat maju, melepaskan uppercut super keras ke dagu musuh. Lalu, combo pukulan kilat menghantam 2 monster lainnya tanpa ampun sama sekali. Di detik terakhir kemampuannya, dia menerjang sisa goblin yang ada, menyalurkan seluruh emosinya ke dalam 1 pukulan penentu. Telak mengenai wajahnya dan langsung menumbangkannya. Begitu efek skill menghilang, Hinata jatuh terduduk. Kehabisan tenaga total. Lalu, sistem mengonfirmasi keberhasilannya. Gila, skill ini benar-benar kartu as paling mematikan untuk situasi darurat. Penyelamat nyawa yang sangat epik. Meski batas harian dan syarat lukanya bikin skill ini agak ribet, dia sangat sadar taktik berisiko ini tidak bisa dipakai terus-terusan. Lagi pula, dia masih belum sepenuhnya memahami rahasia di balik kostum uniknya ini. Benar-benar misterius. Tunggu! Ada batu sihir jatuh. Saat dia menyentuhnya, kostumnya langsung menyerap batu itu. Dalam sekejap, notifikasi baru muncul. Memberitahu kalau kostum tangguh ini baru saja menyerap nutrisi pertamanya. Fitur tambahan pun terbuka. Penguatan tekad, sebuah skill pasif keren. Kini dia menguasai sarung tinju, pedang, dan senjata tumpul. Ditambah lagi, peningkatan daya tahan serta kemampuan fisiknya. Menyadari potensi kekuatan tanpa batas ini, Hinata merasakan gelombang semangat dan tekad yang luar biasa. 1 minggu kemudian, di portal latihan, seekor monster raksasa sedang mengendus udara. Sama sekali tidak sadar ada Hinata di atasnya. Dengan timing sempurna, skill pembalasan aktif, dia langsung menghantam wajahnya, menumbangkannya dalam 1 serangan. Mengambil batu sihir bos itu, kepuasannya memuncak. Akhirnya, dia berhasil mengalahkan seorang hobgoblin. Kostumnya menyedot batu itu, ding. Syarat khusus terpenuhi. Memberikan makan dari monster tingkat tinggi untuk pertama kalinya. Upgrade besar didapatkan. Lalu matanya tertuju pada palu raksasa milik musuh tadi. Dengan santai dia mengangkat palu itu. Bebas sengatan listrik? Bagus banget. Akhirnya dia bisa pakai senjata sesuka hati. Layar sistem langsung memamerkan daftar hadiah barunya.
penguasaan senjata tingkat 1, ketahanan terhadap benturan, kecocokan armor yang jauh lebih baik, dan tentunya peningkatan ketahanan level 4, kekuatan dan kelincahannya naik 2 poin. Wah, semua latihan kerasnya benar-benar terbayar lunas. Mantap, mengalahkan bos kuat memang sepadan. Dan yang paling gila, kostumnya kini bisa bertransformasi bahkan saat sedang dipakai. Keren! Dengan daftar evolusi yang sudah terbuka penuh, relik miliknya ini benar-benar mengalami peningkatan tingkat dewa. Layarnya menunjukkan syarat-syarat khusus untuk jadi makin kuat. Kebanyakan sih harus berburu monster. Tiap satu syarat terpenuhi. Kekuatan baru langsung terukir permanen di kostum itu. Penasaran, dia menyentuh menu ketahanan benturan yang ternyata adalah skill defensif super ampuh untuk meredam serangan mematikan. Tapi tunggu dulu. Dia baru sadar, selain pembalasan, dia tidak punya skill serangan lain, dan pembalasan itu susah dipakai harian. Jadi, dia butuh lebih banyak upgrade untuk membuka jurus penyerang baru. Tapi gimana cara memicunya? Sambil rebahan, memikirkan rahasia evolusi kostum ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia kan dapat skill pembalasan jauh sebelum daftar evolusi ini muncul. Dia mulai mereka-reka kapan pastinya kekuatan kostum ini pertama kali bangkit, apa saat menyerap kristal mana itu? Bukan. Rasanya bukan itu. Dia ingat pesan sistem yang jauh lebih penting. Semangat, pantang menyerah. Memikirkan kemungkinan ini, dia menarik kesimpulan tajam bahwa tekad baja dan emosi yang kuat adalah kunci utamanya. Esok harinya di lorong rumah sakit, Hinata mengetuk pintu sebuah kamar rawat. Di dalam, adik perempuannya langsung menyapa dengan sangat ceria. Menarik kursi di sampingnya, dia pun tersenyum hangat. Dia bertanya bolehkah dia duduk. Dan sang adik mengangguk ceria. Gadis itu memamerkan otot lengannya yang mulai kuat. Bangga banget menunjukkan kemajuannya. Dia cerita kalau dia rajin melatih fisik buat persiapan pulang nanti. Sang kakak tersenyum hangat. Mengangguk paham melihat semangat adiknya. Gadis itu lalu menyingkap tirai di sebelah kasurnya. Bertanya penuh harap. Menurut kakaknya, apa ibu mereka kelihatan jauh lebih segar hari ini? Dia cuma mengangguk pelan. Semenjak kejadian 10 tahun lalu, Ibu Hinata tertidur panjang akibat terkena kondisi langka bernama penyakit kristal. Ini gara-gara racun monster misterius, dan sampai sekarang, jujur saja, masih belum ada obatnya. Sang adik dulu juga sempat terkena racun itu. Tapi, pengorbanan luar biasa sang ibu berhasil melindunginya dari kondisi terburuk. Untungnya, adiknya berangsur pulih. Dokter bahkan bilang dia mungkin bisa pulang tahun depan. Tapi, masih ada satu masalah besar. Tiba-tiba, pria berjas rapi masuk ke kamar inap. Adik Hinata, Hikari, langsung menyapanya dengan super ceria. Sebagai Tuan Gingi, pria itu membalas ramah. Memuji betapa sehatnya penampilan gadis itu sekarang. Lalu memberikannya sekeranjang penuh buah-buahan segar. Yang pastinya langsung diterima dengan gembira. Beralih menatap Hinata, Gingi bilang sudah lama mereka tidak bertemu, lalu berbisik pelan. Mengajak ngobrol berdua saja, mereka beranjak ke lobi, dan Gingi langsung ke intinya. Dia bertanya apa Hinata sudah siap. Memberikan jawabannya. Ingat, Kega Gingi ini adalah ketua Guild Phoenix yang hebat. Organisasi keren pembasmi monster, sekaligus tempat yang dulunya menaungi ayah Hinata. Gingi mengingatkan, merawat adik yang butuh pemulihan, dan ibu dengan penyakit parah itu butuh biaya super besar. Dia sengaja memancing, apa Hinata tidak mau mencari obat penyembuh untuk ibunya? Menggemertakkan giginya, Hinata menahan kekesalannya. Dia tahu banget, kebaikan palsu Gingi ini menyembunyikan rencana yang sangat licik. Anak itu paham betul apa niat busuk Gingi sebenarnya. Kristal yang muncul di tubuh pasien penderita penyakit kristal punya kekuatan mirip kristal monak, sumber energi baru umat manusia. Penelitian soal kristal dari tubuh manusia ini lagi diburu gila-gilaan. Pasien sering diam-diam diperjualbelikan sebagai subjek eksperimen. Berharga super tinggi. Intinya, Gingi sebenarnya sedang menyuruh Hinata menyerahkan ibunya untuk eksperimen berkedok pencarian obat. Tentu saja, Hinata menolak tegas. Dia bilang tidak bisa. Setuju. Pantang menyerah. Gingi mengingatkan kalau harta warisan ayahnya pasti sudah menipis. Dia mempertanyakan sampai kapan Hinata sanggup bayar biaya rumah sakit. Gingi meremehkan. Dengan pusaka level rendah milik Hinata, dia tidak akan pernah bisa menghidupi keluarganya dengan layak. Tapi Hinata tetap teguh. Dia membalas sesulit apapun itu
Dia menolak dan akan terus melindungi keluarganya. Sesuai janji pada ayahnya. Dia memperingatkan Gingy agar jangan pernah membahas ini di depan Hikari. Jinji setuju, lalu menambahkan. Dia juga tidak mau Hikari sampai membencinya. Sambil melempar kaleng kosong ke tempat sampah, Gingy menyuruh Hinata menghubunginya. Kalau dia berubah pikiran, lalu pergi dengan wajah kesal. Hinata kembali ke kamar rawat ibu dan adiknya. Dalam diam, dia meyakinkan diri untuk memikul tanggung jawab melindungi keluarganya dan meneruskan tekad ayahnya. Hikari penasaran dan bertanya soal obrolan tadi. Tapi, dia cuma tersenyum dan bilang, itu rahasia. Sambil membatin, demi menjamin masa depan mereka, dia harus masuk ke guild hebat dan dapat banyak uang untuk menafkahi mereka. Duduk di samping sang ibu, tekadnya bulat, dia harus jadi jauh lebih kuat dari sekarang. Nanti, saat berjalan di jalanan kota, dia mengecek ponselnya, dan sadar portal latihan sekolah ternyata masih buka. Memutuskan batal istirahat, dia memacu dirinya untuk berlatih lebih keras lagi. Tapi tunggu, tiba-tiba terdengar suara perempuan. Berteriak tidak jauh dari situ. Menoleh ke sebuah gang, ada murid berseragam sedang mengganggu seorang gadis. Saat mengenali wajahnya, dia sadar itu Yakumo Akane, teman sekelasnya dari kelas E. Dia sempat ragu, berpikir lebih baik tidak usah ikut campur. Karena bukan urusannya, salah satu cowok itu mengejek Akane. Bilang sudah terlambat buat dia pura-pura seolah semua ini tidak penting. Dan menyebutkan kalau senior mereka sudah menunggu. Jelas bingung. Akane bertanya apa maksudnya. Gerombolan cewek. Di belakangnya malah menertawakan. Menyuruhnya jangan pura-pura polos. Dan bertanya apa dia benar-benar tidak paham maksud mereka. Cowok lain menyindir. Bukannya dia sudah sering begini? Akane langsung membantah tegas. Dia tidak ngerti maksud mereka dan merasa ini cuma salah paham belaka. Tapi, cowok yang memegang tangannya malah mendesak lebih jauh. Menanyakan apa maksudnya salah paham, lalu bilang dia dengar gosip soal Akane dari seseorang yang mengenalnya. Dia mengancam pelan, bakal jadi masalah besar kalau sampai gosip itu menyebar di sekolah. Yang bikin gadis itu ragu. Si cowok meyakinkan kalau dia mau nongkrong bareng mereka sebentar, mereka bakal melepaskannya. Cowok lain tertawa renyah, nyeletuk kalau dia bahkan bisa dapat uang jajan. Karena ada senior yang merasa Akane ini tipe idamannya dan punya postur menawan. Akane diam sesaat, lalu meludah tepat ke wajah cowok itu. Dia mengangkat jarinya dengan berani, menyuruh mereka pergi ke neraka. Cewek-cewek di belakang malah ketawa. Menyebutnya galak banget, mengusap wajahnya dengan kesal. Cowok itu langsung mencengkeram kerahnya. Dia membentak, menyuruhnya berhenti sok suci dan ikut saja. Akane balas mendorongnya kuat, berteriak agar jangan berani menyentuhnya, ngotot kalau dia tidak pernah melakukan hal kotor yang dituduhkan. Cowok itu langsung maju mau menangkapnya. Lagi, berteriak kalau semua itu tidak penting dan menyuruhnya ikut, tapi mendadak sebuah tangan memegang lengannya. Hinata akhirnya muncul beraksi. Set! Tangan cowok itu ditahan sebelum dia bisa menyentuh Akain. Gila! Akain benar-benar syok dan gak percaya lihat siapa yang datang. Cowok itu menarik tangannya, menatap remeh seragam sekolah Hinata. Perempuan di belakang mereka langsung kenal, salah satunya mencibir tajam, bilang kalau Hinata itu murid paling lemah di kelas. Artefaknya aja cuma mirip kostum main-main. Si cowok langsung santai. Dia sadar ini. Anak yang bikin kekacauan siaran saat tes penempatan kemarin, sambil melangkah maju, cowok sok jagoan ini bilang, mereka ada urusan sama Akain dan nyuruh Hinata minggir. Tapi, Hinata tetap diam, berdiri tegak melindungi Akain di belakangnya. Biking sih! Cowok marah besar. Dia langsung menerjang, ngatain Hinata serangga kelas E, dan ngebentak sok jago. Akain jadi panik banget. Dia takut. Hinata nggak sadar kalau anak-anak ini dari kelas C. Bahaya. Dia bisa cari masalah sama orang yang salah. Tapi ke hutan. Hinata dengan santai menghindari pukulan itu, menangkap lengannya, menariknya. Jatuh. Dampak sebuah serangan lutut telak mendarat di perutnya. Saat cowok itu mulai tumbang, Hinata mengangkat sikunya dan memberi hantaman tajam ke punggungnya. Cowok itu langsung menjerit. Kesakitan! Akain cuma bisa berdiri melongo saat Hinata bangkit menantang preman lainnya. Sementara itu di Akademi Valkyria, tepatnya di klub kickboxing, Shizuku lagi asyik tanding sama pelatihnya. Dia berdiri tenang banget, nunggu sampai pelatihnya melancarkan pukulan super cepat. Wah, dengan mulus dia menangkisnya. Mengangkat kaki secepat kilat dan membidik tendangan ke kepala pelatih, tapi berhenti.
beberapa sentimeter sebelum kena. Gila kan? Dia menurunkan kakinya. Dan Takahashi, si rekan latih tandingnya, langsung mengaku kalah telak. Takahashi memuji kehebatan skillnya. Sambil membungkuk hormat, Shizuku tersenyum manis dan berterima kasih atas latihan hari ini. Takahashi lalu membalas kalau kemampuan bela dirinya itu luar biasa, jauh di atas ekspektasinya. Oh iya, Takahashi juga dengar kalau artefak suci milik Shizuku itu tingkat atas. Dia memuji betapa rajinnya gadis itu. Shizuku merendah, bilang, masih banyak yang harus dipelajari. Tujuannya sangat sederhana, cuma mau unggul di bela diri karena hanya itu kebanggaan yang dia punya. Kembali ke geng gelap. Hinata memasang posisi siaga, berdiri layaknya pelindung sejati di depan Akain gadis itu. Menatap dengan takjub. Ingat betul betapa tak berdayanya cowok ini saat melawan Takayuki dulu. Tiba-tiba, satu preman bertopi maju, menerjang sambil memaki, tapi siapa sangka Hinata langsung menjegalnya sebelum dia sempat menyerang, lalu membantingnya keras ke tanah. Preman lain mencoba mengunci Hinata dari belakang, tapi Hinata menyikut perutnya kuat-kuat. Pria itu langsung berlutut sambil memegangi perutnya yang sakit. Hinata berbalik, melepaskan satu tendangan kilat tepat ke kepalanya, bikin Akain benar-benar terpukau. Dia mulai sadar tanpa artefak suci sekalipun kekuatan Hinata ini luar biasa. Ternyata kelemahannya selama ini cuma tipuan belaka. Menghadap sisa preman itu, Hinata bertanya santai, mau lanjut nggak? Tapi saat fokus ke depan, dia nggak sadar kalau penyerang pertama diam-diam mengaktifkan reliknya dari belakang. Cowok yang kesal lihat gaya Hinata itu langsung menembakkan serangannya. Untung saja Hinata mendengar suara tembakan itu tepat waktu dan menangkis pakai lengannya. Daya ledaknya melempar dia mundur. Hinata mendarat aman, tapi tangannya yang utuh tanpa luka dengan bingung. Si penembak frustrasi berat karena serangannya gagal total. Dia berteriak heran. Apa tembakannya meleset? Sama bingungnya dengan Hinata yang gak paham gimana dia bisa memblokir dampaknya. Mendengar keributan, orang-orang di jalanan langsung berhenti dan menoleh ke arah gang. Mereka panik melihat ada relik yang dipakai sembarangan. Beberapa orang langsung menelepon polisi untuk melaporkan kerusuhan ini. Para perempuan di geng itu berteriak menyuruh para cowok kabur, memperingatkan kalau mereka bakal kena masalah besar kalau sampai ketahuan polisi. Mengumpat kesal, para preman itu buru-buru kabur. Salah satunya bahkan masih sempat meneriakkan ancaman ke Hinata. Tapi Hinata tetap diam, menatap tangannya sendiri. Akain mendekat cemas, bertanya apa dia baik-baik saja setelah kena serangan telak. Hinata meyakinkannya kalau dia aman, meski sebenarnya dia sendiri masih keheranan kenapa tembakan tadi nggak ngasih dampak apa-apa. Mungkin cuma kena area yang nggak terlalu fatal. Nah, saat Hinata berbalik untuk pergi, dia pamit pada Akain. Tapi gadis itu menahannya. Nanya penasaran apa Hinata nggak pengen tahu kenapa dia bisa terjebak di situasi bahaya tadi. Hinata membalas santai. Emangnya dia mau ditanya-tanya? Akain ragu sejenak, lalu akhirnya menjawab. Enggak kuga. Hinata cuma mengangkat bahu, bilang kalau semua orang pasti punya rahasia yang malas dibahas. Lalu melangkah pergi. Oke. Memanggilnya lagi, nanya kenapa dia mau menolong. Padahal Akain nggak pernah ngasih apa-apa buat dia. Sedikit terkejut, Hinata langsung menunjuk buket bunga di tangan gadis itu. Dia nanya, mau jenguk orang di rumah sakit kan? Mending cepat-cepat pergi sebelum telat. Tertegun mendengar ucapan peduli itu. Akain hanya bisa melihatnya menjauh. Dia mulai sadar, meski selama ini dia selalu menganggap Hinata itu menyedihkan karena selalu diam saat dipukuli. Cowok itu ternyata sosok yang sangat baik hati. Keesokan harinya, tepat di lorong sekolah, Hinata lagi jalan santai. Pas seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Ternyata itu Akain. Dia menyapa hangat dan berterima kasih atas bantuan epiknya kemarin. Waktu dia lagi ngucapin makasih, teman perempuannya nanya, ada kejadian apa? Akain baru aja mau cerita, pas mereka sampai di kelas C. Tapi tiba-tiba wush, sebuah tembakan melesat lewat kepala Hinata, nyaris banget kena. Dan dorongannya bikin dia jatuh ke lantai. Cowok-cowok preman kemarin muncul lagi, melangkah maju dengan senyum ngeledek. Mereka bilang kalau dia udah telat. Kowok pakai kupluk itu berterima kasih dengan nada sinis soal kemarin. Mengingatkan kalau mereka ternyata satu sekolah. Teman Akain menonton dengan takjub. Ain heran. Apa yang Hinata lakukan sampai punya musuh seperti mereka. Dia langsung meneriaki para pria itu. Dia menantang. Kalau ada masalah, hadapi dia saja.
Tapi tebak, salah satu berandalan itu malah mendorongnya kasar ke samping. Mereka bilang urusannya bukan sama dia. Pria itu menatap Hinata, bilang kalau kemarin aksi mereka memang sempat diganggu, tapi di sekolah mereka bisa bertindak sesuka hati. Sambil bangkit, Hinata membalas santai kalau omongan mereka mirip banget sama pecundang kelas. Asce, oh, pria itu ngamuk. Dia meninju Hinata sambil teriak, jangan samakan dia dengan sampah. Marah, Hinata membalas tendangan. Tapi, bam! Sebuah tangan robot emas raksasa muncul, memblokir serangannya. Dengan sombong, pria itu memamerkan artefak sucinya. Lawan artefak ini, Hinata bukan tandingannya. Tangan raksasa itu mencengkeram kaki Hinata, mengangkatnya terbalik. Sementara itu, si pria bertopi kupluk menunduk dan mengejek, berjanji akan mengganggunya tanpa henti sampai lulus. Tapi tiba-tiba, sebuah tembakan menghantam pria bertopi itu dari belakang. Ain yang menembaknya. Dia mengatai pria itu menyedihkan dan menyuruhnya berhenti. Tentu saja, si berandalan menoleh marah, lalu menyadari sesuatu. Senjata relik milik Ain. Dia tahu itu artefak penembak udara kompresi. Sambil meremehkan, dia sadar kalau itu memang senjata tipe pemancar sama sepertinya, tapi kualitasnya jauh di bawah. Pria bertopi itu lalu mengarahkan reliknya ke Hinata dan bertanya tajam. Mau lihat beda kekuatan kita? Tanpa ragu, dia menembak perut Hinata. Pria bertopi bisbol pun kaget sampai melepaskan cengkeramannya dan Hinata tergelincir keras di lantai. Ain berteriak histeris, menuntut apa maksud tindakan gila barusan. Tapi tahukah kamu, pria itu menjawab dengan sangat tenang. Jangan lebay, katanya. Dia cuma memberi Hinata sedikit pelajaran, biar terlihat masuk akal. Saat Ain berdebat, dengannya, Takayuki dan si siswa berkacamata kebetulan lewat dan melihat kekacauan itu. Perlahan tapi pasti, Hinata mendorong tubuhnya bangkit. Dari lantai, tunggu. Dia kaget karena tidak merasakan sakit sedikit pun. Sama persis seperti kejadian kemarin. Mungkinkah ada yang berubah? Mungkinkah kekuatannya bukan cuma di kostum, tapi di tubuh aslinya? Saat Hinata berdiri tegak, pria itu malah mengejeknya, mengira serangannya terlalu lemah. Oh, dia salah besar. Hinata langsung mengaktifkan skill balas dendamnya, menyebutkan nama jurus itu, dan berlari menerjang maju. Pria bertopi bisbol mencoba menahannya pakai tangan robot raksasa. Tapi Hinata ingat jelas, jendela status barunya menunjukkan sesuatu yang gila. Kekuatan barunya. Dia sadar betul, dia bukan lagi si pecundang terlemah di sekolah. Dengan tekad membara, dia melesat maju tanpa ragu sedikit pun. Hinata menghantam telapak tangan robot itu sekuat tenaga. Dan yang terjadi selanjutnya membuat semua orang melongo kaget. Pukulannya memukul mundur relik raksasa itu. Menerbangkan si pria menyeberangi ruangan sampai menabrak dinding dengan keras. Semua siswa yang melihat terdiam dalam keheningan total. Pria bertopi kupluk cuma bisa melongo bingung. Bagaimana bisa tangan relik raksasa yang cukup kuat untuk menghentikan badak mengamuk bisa dipatahkan semudah itu? Dia menatap Hinata dengan tatapan tidak percaya. Anak ini kelihatan baik-baik saja. Padahal baru saja dihantam artefak suci. Tapi kebingungannya makin parah saat temannya yang bertopi bisbol itu mulai bergerak pelan. Mengaduh kesakitan, mengeluhkan rasanya, tapi meyakinkan kalau tubuhnya ternyata tidak terluka parah. Seolah-olah serangan super dari Hinata tadi tidak mengenai sasaran dengan sempurna. Hinata langsung paham. Karena dia tidak menerima banyak pukulan, efek dari skill balas dendamnya jadi melemah secara drastis. Ini mengurangi kekuatan serangan pamungkasnya. Tapi tenang saja, cowok kita ini tidak akan diam jadi samsak. Dia langsung memasang kuda-kuda. Siap untuk ronde kedua. Tapi sebelum ada yang sempat bergerak lagi, seorang profesor mendadak muncul dan menuntut penjelasan tentang keributan. Di pagi buta ini, pria bertopi kupluk bergumam kesal. Sadar kalau melanjutkan pertarungan sekarang, sama sekali tidak ada gunanya lagi. In pun menghela napas panjang. Sangat lega. Tapi temannya masih skeptis dan menatap Hinata dengan penuh rasa penasaran. Di dekatnya, Takayuki berkomentar sinis kalau Hinata cuma bikin kaget sesaat. Dengan nada mengejek, dia menyebutnya serangga kecil yang cuma bisa menggeliat. Sambil tertawa, dia bilang akan lebih waspada. Tapi tunggu saja, dia janji bakal menghancurkan Hinata jadi debu suatu hari nanti. Mengamati dalam diam, si siswa berkacamata menyadari satu hal krusial. Hinata baru saja melawan murid kelas C tanpa lecet sedikit pun.
Kesimpulannya, kekuatannya sudah meningkat pesat. Siang harinya, saat jam istirahat, Hinata berdiri di dalam bilik toilet pria, merenungkan semua kejadian. Hila, Ari, ini. Selama ini dia mengira artefak sucinya cuma memperkuat kostumnya. Tapi sekarang, realita menghantamnya. Benda itu ternyata memperkuat kemampuan fisik aslinya juga. Ini berarti semua status super di sistem kostumnya bisa dipakai secara langsung, bahkan saat dia tidak memakai kostumnya. Bayangkan betapa mematikannya ini untuk serangan kejutan. Sambil membuka kunci pintu bilik, dia mencatat satu kelemahan besar. Benar, batasan utamanya sekarang adalah kurangnya daya serang dan jurus pamungkas mematikan. Keluar dari toilet, otak jeniusnya terus berputar, memikirkan cara untuk mencapai level selanjutnya. Tiba-tiba saja, Takayuki muncul di belakangnya, mengejeknya karena butuh toilet, lalu berdiri di sampingnya dengan aura sangat arogan dan merasa superior. Dengan senyum meremehkan, Takayuki memberikan pujian sarkastik soal aksi keren Hinata pagi tadi. Tapi sedetik kemudian, dia mengaktifkan sarung tangannya dan langsung meninju perut Hinata. Mata Hinata terbelalak kaget. Bukan karena rasa sakitnya, tapi karena keberanian Takayuki yang seenaknya. Hinata tetap diam, tak bergeming. Takayuki malah terus mengejeknya karena merusak suasana, lalu menyuruhnya pergi membelikan makanan sekarang juga. Saat si arogan itu pergi, siswa berkacamata mengamati semuanya dari jauh. Dia sadar betul kalau pukulan super Takayuki tadi sama sekali tidak mempan pada Hinata. Fakta sudah jelas di depan mata. Anak ini menyembunyikan kekuatan yang luar biasa. Hinata menatap tajam Takayuki dengan sangat frustrasi. Siap, kemampuan balas dendamnya sedang tidak bisa digunakan lagi hari ini. Takayuki yang kesal melihat tatapan menantang itu langsung membentak. Bertanya apa masalahnya. Sambil mengepalkan tangannya kuat-kuat, Hinata merasakan dorongan luar biasa untuk melawan. Tapi tunggu, sebelum dia bertindak, Akane tiba-tiba muncul. Gadis itu menyela dan menyuruh mereka berhenti. Takayuki jelas terkejut dan bertanya sinis, apa maunya? Dia menggehek menduga Akane pasti sedang membela Hinata lagi. Sambil mencondongkan tubuhnya, dia menebak gadis itu ingin melindungi pahlawan kita. Akane menatapnya dengan sangat tenang. Dia lalu bertanya, apa cowok itu mau memukulnya? Padahal dia hanya seorang gadis biasa. Akane menegaskan, kalau kelakuan seperti itu benar-benar memalukan. Menggeretakkan giginya karena marah, Takayuki langsung berbalik pergi. Dia menyuruh si murid berkacamata untuk mengikutinya. Dan cowok itu hanya mengangguk patuh. Begitu mereka pergi jauh, Akane langsung bertanya, apakah Hinata baik-baik saja? Cowok kita ini meyakinkan kalau dia aman. Akane memperjelas, dia sama sekali tidak memihak siapapun dan bilang, Hinata harus mengurus Takayuki sendirian nanti. Karena penasaran, Hinata bertanya kenapa Akane repot-repot ingin bicara dengannya. Nah, gadis itu lalu menjelaskan bahwa anak-anak kelas C mengincarnya gara-gara dirinya. Dan dia sangat ingin meminta maaf. Hinata hanya mengangkat bahu, bilang kalau itu sama sekali tidak perlu. Lagi pula, dia sendiri yang memutuskan ikut campur. Mendengar itu, Akane tersenyum manis. Beberapa saat kemudian, saat berdiri di atas jembatan, Akane mulai membagikan kisah hidupnya. Dia bercerita bahwa ayahnya dulu adalah pejuang hebat yang melawan monster dari dunia lain di garis depan. Tapi, sayangnya, saat dia masih kecil, sang ayah kalah dan harus terbaring di ranjang sejak saat itu. Kondisi keuangan keluarga mereka pun semakin memburuk. Ibunya mulai menemui banyak pria demi menghidupi mereka. Dan puncaknya, sang ibu sering membawa pulang pria yang berbeda-beda. Paranjalahi, ibunya, kemudian bergabung dengan sekte mencurigakan yang terus memeras uang. Bahkan dari Akane sendiri. Meskipun Akane sangat menghargai usaha ibunya membesarkannya, dia benar-benar tidak bisa menerima jalan hidup itu. Jadi, dia memutuskan masuk ke akademi ini untuk melarikan diri. Akane melanjutkan, dia punya mimpi besar. Dia ingin menjadi pejuang hebat seperti ayahnya dan menghasilkan banyak uang dengan bertarung di garis depan. Sayangnya, sekarang dia terjebak di kelas E. Jadi masa depannya terlihat suram. Dia lalu menjelaskan, kalau cowok-cowok kelas C waktu itu mendekatinya karena tahu kondisinya. Mereka menawarkan uang dan sok peduli menawarkan bantuan. Meski Akane sudah menolak mentah-mentah, mereka malah terus memaksa. Saat Hinata bertanya kenapa dia menceritakan semua rahasia ini, Akane menjawab, dia merasa tidak adil kalau harus menyeret Hinata.
.ke dalam kekacauan ini tanpa penjelasan apapun. Sambil tersenyum ceria, dia meminta Hinata merahasiakannya. Hinata pun membalas senyumannya sebagai tanda, punto. Ese tuhu. Akane menyadari kalau gerombolan kelas C hari ini sangat pendiam. Mereka sepertinya sengaja merencanakan sesuatu untuk melabrak Hinata saat jam makan siang. Hinata setuhu. Dan Akane memperingatkannya untuk tetap waspada karena mereka berani bikin onar di sekolah. Dengan nada bercanda, Hinata membalas, menyuruh Akane agar menjaga dirinya sendiri juga. Gadis itu langsung membalas sengit, memperingatkan Hinata agar tidak menyamakannya dengan karakter cosplay murahan. Saat dia mulai melangkah pergi, dia menoleh ke belakang. Panggil aku Akane. Jangan kau. Hinata pun tersenyum tipis. Diam-diam setuju menatapnya pergi. Di lorong sekolah, Takayuki mengomel dengan penuh rasa frustrasi. Mengeluh tiada henti. Karena diganggu. Tepat saat suasananya mulai memanas, si murid berkacamata setuju. Menambahkan komentar pedas bahwa Hinata ini bakal makin besar kepala kalau terus dibiarkan. Takayuki mengepalkan tangannya kuat-kuat, bergumam keras. Apa sebaiknya dia memberi Hinata pelajaran berharga? Sebelum itu terjadi, si cowok berkacamata hanya tersenyum canggung dan mengangguk patuh. Mengiyakan. Setelah itu, dengan penuh percaya diri, Takayuki mengusulkan untuk menyeret Hinata ke kamar mandi agar tidak ada yang mengganggu. Tapi tunggu, tiba-tiba si cowok berkacamata menyadari sesuatu yang aneh di luar jendela. Teman sekelas mereka, Kori, yang katanya teman Akane, sedang asik bicara dengan gerombolan kelas C yang mereka lihat pagi tadi. Cowok berkacamata itu buru-buru minta izin, meminta maaf pada Takayuki dengan alasan bahwa dia melupakan dompetnya. Dia menyuruh Takayuki pergi duluan ke kantin. Takayuki tampak bingung tapi tetap membiarkannya berlari kencang menyusuri lorong sekolah. Nah, si cowok berkacamata perlahan mendekat dalam diam. Dia penasaran, apa Kori sedang berdebat dan menyuruh pria-pria itu meninggalkan Akane? Karena gadis itu terlihat sedang meneriaki mereka. Tapi yang dia dengar sungguh mengejutkan. Kori justru memarahi mereka. Bertanya, apakah mereka gagal menjalankan tugas sesuai dengan skenario yang sudah dia atur? Wah, pria bertopi kupluk itu meminta maaf pada Kori, mengingatkan agar dia berhenti mengulur. Waktu, Kori langsung membalas sengit. Bertanya apa mereka sadar kalau mereka yang akan dimarahi para senior. Dia juga mengomel tentang betapa seringnya dia ditelepon oleh mereka. Salah satu pria itu membalas tajam, bilang kalau itu semua gara-gara Kori tidak muncul sendiri. Dia lalu menambahkan bahwa mereka diganggu oleh hama kemarin, dan Akane terus-menerus menolak tawaran mereka. Merasa bingung, Kori langsung bertanya apakah Akane benar-benar menolak dan mempertanyakan alasannya. Tapi pria itu malah mengingatkan Kori. Bukankah Kori sendiri yang bilang kalau Akane sebelumnya hampir saja dijual ke sebuah bar sebelum akhirnya kabur ke akademi? Gila, cowok berkacamata yang bersembunyi di dekat sana benar-benar syok mendengarnya. Pria itu lalu menyarankan pada Kori, mungkin sebaiknya gadis itu menyerah saja dan kembali mengurus kehidupan nyamannya sendiri. Lagi pula, Akane toh cuma murid kelas E biasa. Pria itu berkomentar, sebagai teman yang baik, bukankah Kori seharusnya mencoba membantu Akane? Gadis itu membalas dengan santai kalau niatnya memang sangat bersahabat. Dia bilang, dia cuma memperkenalkan Akane pada seseorang yang bisa membantunya. Pria bertopi kupluk itu langsung bertanya sinis. Benarkah itu yang dia maksud? Yang dia maksud, tapi Kori berkelit dengan licik. Dia beralasan bahwa banyak siswa di akademi ini butuh uang. Dan dia hanya berusaha untuk, Akain yang baik hati pasti bakal sangat menyukainya. Tambahnya dengan senyum manis. Pria lain di sana mulai curiga. Tunggu, apa dia sedang memakai artefak sucinya? Jangan-jangan dia mengendalikan mereka. Cewek ini membalas santai. Artefaknya itu cuma bikin orang jadi sedikit lebih penurut kok. Lagi pula, efeknya kadang bikin perasaan mereka jauh lebih tenang. Buktinya, saat dia mengaktifkannya, pria bertopi langsung merespons dengan suara linglung, mengulang ucapannya. Persis seperti orang yang terhipnotis. Si cowok berkupluk langsung menyuruhnya berhenti memakai kekuatan itu pada teman sendiri. Dia pun menurut, lalu beralasan. Lagi pula, kan tidak semua orang di sini bisa fokus pada keahlian bertarung. Ditambah lagi beberapa monster dari dimensi lain ternyata kebalot terhadap kekuatannya. Cowok itu lalu bertanya, apa dia akan memakai kemampuannya pada Akain kali ini? Dengan santai dia mengiyakan. Tapi cowok itu langsung mengingatkan satu hal penting.
Bukannya usaha terakhir dia gagal total. Dia pun ragu. Apa cewek ini benar-benar yakin bisa memanggil targetnya dengan sempurna kali ini? Cory mengangguk mantap, menepis semua keraguan itu. Si cowok berkupluk, lalu menambahkan fakta menakutkan. Senior mereka itu sama sekali tidak tahu yang namanya menahan diri. Artinya, campur tangan Cory ini bisa saja menghancurkan masa depan orang lain, tapi Cory malah mengabaikan kekhawatirannya. Akhirnya, cowok itu menyuruhnya bertemu di lokasi rahasia besok sepulang sekolah. Cory pun setuju. Di sisi lain, wah, sadar kalau dia baru saja menguping sebuah rahasia super gila, murid berkacamata itu langsung dilanda kepanikan luar biasa. Tidak mungkin, kan? Dia bisa menghentikan geng kelas C yang menakutkan itu sendirian, apalagi kalau para senior mereka sampai ikut campur. Dia sangat ragu, Takayuki mau membantu. Dan kalaupun mau, jelas, kekuatan mereka masih jauh dari kata cukup. Tiba-tiba, dia teringat kejadian epik saat tangan raksasa itu terhempas jauh, mengingat kekuatan Hinata yang sungguh di luar nalar. Kalau ada satu orang yang bisa melawan mereka sekarang, orang itu pasti cuma Hinata. Sementara itu, di dalam kelas, Akain duduk sendirian. Pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Saat dia bangga memanggil ayahnya pahlawan. Ayahnya menolak gelar itu. Tapi Akain membantah keras baginya. Sang ayah adalah sosok yang sangat luar biasa kuat. Ayahnya lalu menjelaskan, pahlawan sejati bertarung tanpa memedulikan diri mereka sendiri. Sedangkan tujuan ayahnya sangat sederhana, hanya untuk melindungi keluarga kecil mereka. Ayahnya berpesan agar dia selalu ingat seseorang dengan tekad baja adalah orang yang paling hebat. Namun suatu hari, bencana besar tak terduga melanda, dan seluruh kota angkur lebur. Ayahnya dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Akain hanya bisa berdiri mematung, sementara ibunya memeluk erat tubuhnya. Saat mereka mendengarkan penjelasan dokter, syukurlah, nyawa ayahnya berhasil diselamatkan. Tapi, dokter juga menjelaskan sebuah kondisi permanen yang harus ditanggungnya. Membuat Akain seketika membeku ngeri. Bertahun-tahun berlalu. Saat masuk sekolah menengah pertama, dia menjenguk sang ayah di rumah sakit. Namun tiba-tiba, ibunya menerobos masuk ke ruangan sambil menyalakan rokok. Akain buru-buru mengingatkan kalau merokok itu dilarang keras di sini. Tapi tebak, ibunya sama sekali mengabaikannya. Dengan nada pahit, ibunya bertanya, apakah ayahnya belum sadar juga? Dan saat Akain mengiyakan, ibunya langsung menendang ranjang itu dengan penuh amarah, mengutuk ayahnya yang tak lagi bisa menafkahi mereka. Saat Akain berusaha menenangkannya, ibunya malah meluapkan frustrasi soal tagihan rumah sakit yang terus mencekik. Lalu memberi peringatan keras begitu lulus sekolah menengah pertama. Akain juga wajib mencari kerja. Ditinggal sendirian, Akain pun memutar otak mencari cara ajaib untuk menyembuhkan sang ayah. Dia teringat legenda tentang Glow Basilis, sesosok makhluk langka yang dirumorkan punya kekuatan penyembuh paling sakti di seluruh dunia. Karena tidak ada satupun yang menjualnya, dia bertekad kuat memburunya sendiri. Caranya, tentu saja dengan mendaftar ke Akademi Nasional Volkion, satu-satunya sekolah prajurit elit di negara ini. Menatap pantulan wajahnya di jendela, Akain kembali teringat pada tekad membara di awal perjalanannya. Dia pun bertanya-tanya, apa semangat juangnya itu mulai pudar, terutama setelah dia terlempar ke kelas C dan sempat kepikiran untuk menyerah. Tapi, tunggu dulu, bagaimana kalau dia memaksa dirinya melampaui batas absolut? Mungkin saja dia bisa jadi sekuat Hinata. Dengan semangat baru, dia pun melangkah keluar dari ruang kelas. Dan jeng-jeng, Cory sudah menunggunya di sana. Saat ditanya kenapa belum pulang, Cory diam-diam mengaktifkan reliknya dan beralasan kalau dia perlu mengobrol sebentar dengannya. Sementara itu di lorong sekolah, si murid berkacamata masih mengendap-endap di belakang Hinata. Dia berdebat sengit dalam batinnya. Harus menyapanya atau tidak? Meski jam sekolah sudah usai, dia tahu dia harus melapor. Tapi dia juga kesal. Kenapa sih dia harus ikut campur urusan begini? Padahal, ini bukan urusannya. Tiba-tiba, Hinata berbalik. Bertanya, apa dia butuh sesuatu? Sukses membuat cowok itu kaget dan refleks menyebut, kalau Takayuki sedang tidak ada di sekitarnya, ini celah yang sangat sempurna untuk bicara. Sayangnya, nyalinya menciut. Dia mendadak ragu untuk meminta bantuan, apalagi setelah semua kekacauan yang dia perbuat pada Hinata. Saat Hinata mulai melangkah pergi, matanya malah menangkap sosok Cory yang sedang menyeret Akain. Alarm di kepalanya langsung berbunyi. Pasti ada yang tidak beres. Jangan-jangan relik Cory sedang mengendalikan pikiran Akain, tapi akal sehatnya langsung berteriak mengingatkan.
Itu bukan urusannya sama sekali. Dengan sangat frustrasi, dia berbalik lari kencang ke arah berlawanan sambil mengumpat pelan. Namun, suara langkah panik itu ternyata berhasil mencuri perhatian Hinata. Di tempat lain, tepatnya di sebuah gedung terbengkalai, geng kelas C berkumpul dengan senior licik mereka, Sean, yang ditemani oleh seorang wanita misterius. Sean menatap tajam pria berkupluk itu, menanyakan apakah semua persiapannya sudah beres total untuk eksekusi hari ini. Sambil berkeringat dingin, si pria berkupluk mengangguk gugup. Dia berani menjamin ke Sean, kali ini tidak akan ada lagi kegagalan konyol, terutama karena mereka sudah membawa Cory sebagai senjata rahasia. Sean mengangguk puas, merasa yakin sepenuhnya dengan keterlibatan Cory, takkan ada masalah. Wanita di sebelah Sean itu pun nyeletuk santai. Sepertinya Sean sangat mempercayai komplotan amatir ini. Sean tersenyum licik, membenarkan hal itu. Berkat beberapa koneksi gelap, operasi mereka selalu menghasilkan keuntungan fantastis. Dan tepat saat itu juga, bak pintu terbuka. Cory akhirnya masuk sambil mencengkeram lengan Akain. Dia langsung menyapa Sean dan meminta maaf soal keterlambatannya. Sean yang melihatnya malah protes. Bukannya Cory harusnya memakai artefaknya pada Akain, Cory pun beralasan kalau situasinya tadi sempat keluar sedikit dari rencananya. Wanita misterius tadi lalu melangkah mendekat, menatap wajah Akain lamat-lamat, dan menyadari kalau dia kelihatan terlalu muda buat rencana mereka. Tapi salah satu dari cowok itu bilang, dia ini cocok banget. Cewek itu lalu nanya ke Sean, apa dia mau jadiin Akane anak buah pribadinya? Sean cuma senyum licik. Akane memang manis banget, tapi terlalu muda buat dijadiin partner utama. Jadi, dia bakal manfaatin kekuatannya dulu, baru diover ke anggota lain. Wajah secantik itu pasti bakal populer banget. Cory noleh ke Akane, mengingatkan janji soal uang buat ayahnya, dengan tatapan kosong. Jujur, ini sedih banget. Akane cuma bisa mengangguk pasrah. Dia mengulang kalau dia butuh uang itu. Sean cuma geleng-geleng kepala, beneran takjub sama artefak milik Cory. Kekuatannya benar-benar ngeri. Cory membalas dengan senyum manis yang pura-pura malu. Sean sampai tertawa kecil. Hei, gak usah sok merendah gitu deh. Tapi tiba-tiba, raut wajahnya berubah serius. Dia ngasih tahu Cory ada yang ngintip dari tadi. Di balik bayangan, Hagen si cowok berkacamata langsung kaku ketakutan. Dia buru-buru nutup mulutnya, sadar kalau dia udah ketahuan. Panik banjet. Dia tahu persis, dia sama sekali nggak cukup kuat buat ngelawan monster sekelas Sean. Dia ngintip dikit, mikir cara buat kabur. Tapi Cory udah ngeliat dia. Dengan santainya, dia bilang ke Sean, itu cuma Hagen, teman sekelasnya yang super lemah, jadi nggak ada masalah. Cory tersenyum ke arah Hagen, meyakinkan dia, nggak perlu lari kok. Bukannya kamu dari dulu pengen banget gabung kelompok kita? Hagen gemetar hebat, berusaha keras melawan ketakutannya, dan menolak. Dia sama sekali nggak mau ikut campur. Tapi Cory langsung mengaktifkan artefaknya, memaksa Hagen buat bilang kalau dia sebenarnya pengen banget ikutan. Dan bam, kena pengaruhnya. Mata Hagen langsung kosong. Dia mengangguk setuju kayak boneka hidup. Sean lalu menyuruh Cory buat jadiin Hagen kaki tangan mereka, biar nggak ada risiko bocor ke depannya. Cory setuju. Dia nyuruh Hagen buat ngambil tas dan barang berharga Akane. Dan Hagen langsung nurut. Salah satu cowok itu nyiapin kamera. Teriak kalau mereka udah siap mulai merekam semuanya. Terjebak di bawah kendali Cory. Hagen mulai bergerak membantu. Meski dia sadar, tubuhnya bergerak sendiri melawan kehendaknya. Pikirannya kacau balau. Bertanya-tanya, kenapa sih nasibnya selalu apes begini? Dia teringat kebiasaannya yang cuma bisa diam dan nonton. Berusaha meyakinkan dirinya sendiri kalau dia memang gak punya pilihan. Gak kayak Hinata yang pantang menyerah. Tiba-tiba, buk, Hinata muncul. Langsung mendaratkan tendangan epik ke Hagen, bikin dia terpelanting ke lantai. Tapi tunggu, pukulan itu berhasil mematahkan kendali Cory. Ngelihat Hinata, tiba-tiba ada di sana. Cory langsung panik abis. Sementara itu, Akane yang masih di bawah pengaruh artefak, melihat punggung Hinata. Dan perlahan, dia mulai mendapatkan kembali kesadarannya. Pandangannya mulai jernih. Dia mengenali cowok itu. Dengan suara gemetar, Akane nanya, apa itu beneran dia? Hinata langsung pasang badan, berdiri, melindungi Akane. Sambil menatap tajam para murid kelas C itu. Cory heran dan nanya, ngapain dia ada di sini? Tapi Hinata, dia cuma diam membisu. Sean menoleh ke Cory. Penasaran,
Ini bocah siapa sih? Cory ngejelasin kalau Hinata itu teman sekelasnya. Dan kabarnya dia murid paling lemah di kelas mereka. Sean mengangkat alis. Ngapain cowok selemah ini nyari gara-gara di sini? Cory cuma angkat bahu. Jujur, dia sendiri juga. Bingung banget. Dia langsung mengaktifkan reliknya. Nanya, apa Hinata mau gabung juga sama mereka? Tapi cowok itu cuma melontarkan satu pertanyaan tajam. Pertanyaannya simple. Bukannya dia dan Akane itu temenan? Cory jelas kaget dong. Dia nanya balik, apa maksud ucapan Hinata barusan? Lalu dengan tenang, Hinata nanya lagi, apa Cory tahu soal masalah keluarga yang lagi dihadapi Akane? Cory ngotot kalau dia sangat kenal Akane. Makanya, dia ngajakin dia kerja ginian. Niatnya kan cuma mau bantu. Mendengar itu, Hagen langsung teriak frustrasi, mengingatkan cewek itu. Kalau Akane udah nolak mentah-mentah ikutan rencana ini, tapi Cory licik banget. Dia malah pakai relik sucinya buat mengendalikan jawaban. Akane merasa kesal. Dia sadar kalau pukulan tadi bikin Hagen terbebas dari kendalinya. Tapi yang bikin dia penasaran, kapan pengaruh dari relik miliknya ini bakal bekerja ke Hinata? Menoleh ke arah Hagen. Hinata nanya, apa Hagen mau minta tolong sesuatu ke dia sekarang? Cowok itu mengisyaratkan. Kalau Takayuki yang nanya, pasti Hagen bakal lebih terbuka. Hinata bilang dia siap mendengarkan apapun keluhannya. Tapi tiba-tiba, cowok berkupluk itu tertawa meremehkan. NGG Hinata. Apa dia lagi sosokan mau jadi pahlawan kesiangan? Sambil menyeringai sinis, dia langsung bilang, walaupun Hinata udah lolos 2 kali. Kali ini adalah akhir buatnya. Mengaktifkan kekuatan reliknya, cowok berkupluk itu melancarkan sebuah serangan yang super mematikan. Tepat ke arah Hinata, dan tebak apa? Dia nggak gentar sedikit pun. Cuma ngangkat satu tangan buat menangkisnya. Serangan itu langsung memantul ke atas. Cory melongo. Kaget. Sean mulai menatap Hinata dengan sorot mata serius. Tapi si cowok berkupluk malah meremehkan, menganggap kejadian barusan itu cuma hoki doang. Dia ngotot Hinata cuman kebetulan menangkisnya. Tapi Sean mendengus kasar. Dia tahu betul, gerakan mulus tadi jelas. Bukan cuma keberuntungan. Dia nanya ke Cory soal relik Hinata. Cory menjawab kalau dia pikir reliknya itu nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi Sean lebih paham. Nggak mungkin ada relik suci tanpa kekuatan. Artinya, Hinata pasti menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini. Cory pun langsung meningkatkan kekuatan reliknya secara maksimal. Tapi, anehnya, tetap nggak mempan ke Hinata. Dia makin kebingungan. Sekuat apapun orangnya, kekuatan relik miliknya ini pasti bakal bekerja cepat atau lambat. Sayangnya, berkat pertahanan mental super kuat dari tekad bulatnya, Hinata tetap nggak terpengaruh. Tiba-tiba, bam! Relik tangan raksasa dari cowok bertopi muncul tepat di atas Hinata. Tapi Hinata menyadarinya tepat waktu. Dia melompat mundur, menghindari serangan fatal itu. Si cowok bertopi langsung mengumpat kesal. Merasa frustrasi banget karena Hinata berhasil menghindari pukulannya. Hinata lalu berteriak keras. Nanya, kenapa sih mereka menyalahgunakan relik kayak gini? Mengingatkan mereka semua kalau relik suci itu sebenarnya diciptakan buat melindungi orang-orang dari monster dimensi lain. Bukan buat menyakiti sesama. Mendengar itu, Sean cuma menyeringai licik, lalu tertawa bareng. Mereka semua mengejek idealisme Hinata. Gila kan? Hinata cuma bisa menatap mereka, benar-benar syok dan kebingungan. Lalu, Sean tiba-tiba pasang wajah serius. Dia bertanya, apa Hinata beneran sepolos itu soal kerasnya dunia nyata? Sean menjelaskan, cuma segelintir orang yang bisa masuk guild resmi pemerintah. Sisanya, boro-boro bisa hidup nyaman pakai relik suci mereka. Dia lalu bertanya pada Hinata, apa dia tahu betapa susahnya cuma buat dapat satu relik? Saon bilang, bodoh banget kalau nggak dipakai buat cari uang. Sambil bicara, Sean memamerkan relik miliknya. Hinata langsung naik pitak. Dia menantang apa demi uang menindas orang yang sudah bekerja keras. Demi masa depan yang cerah itu bisa dibenarkan? Dengan santainya, Sean menjawab, selama bukan dia yang jadi korban, masa bodoh? Parah banget kan? Sean nambahin. Bukan cuman dia yang mikir gitu. Banyak kok yang rela jual teman demi cuan. Cerdik, katanya. Di belakang Hinata, mata Akain berkaca-kaca. Benar-benar hancur dengar ucapan kejam itu. Sean lanjut mencemooh ide soal bekerja keras tanpa kepastian masuk guild. Itu pilihan orang bodoh, ejeknya.
Nah, hinaan terakhir ini bikin kesabaran Hinata habis. Dia langsung menerjang Sean, tinju melayang. Tapi tunggu, relik tangan raksasa milik si pria bertopi dengan gampang menahan serangan itu. Si pria topi mengejeknya, bilang sayang sekali, lemparannya lemah. Sementara Sean cuma geleng-geleng kepala ke si Waberat. Katanya, dia harap Hinata bisa lebih hebat. Alasan kenapa semua orang menganggapnya mangsa itu simple. Hinata itu lemah, marah besar. Hinata mengepalkan tinjunya kuat-kuat. Dia memukul tangan raksasa itu berkali-kali. Pikirannya penuh amarah. Gimana bisa orang seperti Sean tega menginjak-injak mereka yang tak berdaya? Nggak pernah puas, sampai semua orang susah diperas habis-habisan. Dengan satu pukulan terakhir yang penuh emosi, dia menghantam. Relik itu sekuat tenaga. Hatinya mendidih melihat kesombongan mereka. Tiba-tiba, ding, sistem menyala. Memberi notifikasi kalau amarahnya yang memuncak memicu evolusi paksa. Saat tangan raksasa itu bergerak mau menahannya lagi, tinju Hinata mendarat dengan kekuatan gila. Relik itu terpental jauh, bikin si pria bertopi menabrak tangki di dekatnya sambil menjerit kesakitan. Mantap, semua orang membeku. Benar-benar syok lihat kejadian barusan. Hinata menatap tajam, menuntut jawaban. Apa menjadi lemah itu sebuah kejahatan besar? Dia bersumpah bakal membalikan omongan itu. Sistemnya lalu menampilkan hal epik. Relik sucinya berevolusi menjadi setelan amarah. Gila, keren banget. Kekuatannya kini meningkat pesat. Dia menatap Sean dan komplotannya dengan garang. Dengan penuh tekad, dia mendeklarasikan bakal jadi cukup kuat untuk menghapus orang-orang licik seperti mereka. Hagin, yang berdiri di belakang, cuma bisa bengong melihat setelan Hinata bertransformasi. Takjub luar biasa. Kok bisa ya? Sean juga memperhatikan perubahan itu. Matanya menyipit, bertanya-tanya, apa transformasi ini? Emang bawaan dari relik suci Hinata? Tapi, begitu melihat ekspresi syok Cory, dia sadar, oh ternyata bukan itu. Alasannya, wish! Mendadak Hinata sudah ada di depan Sean. Kecepatannya nggak masuk akal. Dia langsung melayangkan tinju maut ke arah kepala Sean. Niari Saha, Sean menghindar. Cuma kena goresan kecil di pipi. Dia mencoba membalas dengan tendangan cepat. Tapi Sean malah kaget luar biasa. Hinata mengelak dengan sangat santai. Cory mulai panik dan memanggil Sean. Sean menatap tajam Hinata. Mulai merasa makin terpojok. Dia sadar, anehnya Hinata ini makin kuat di setiap pergerakan. Gak mau kalah, Sean mengeluarkan artifaknya. Dia memungut botol air dari lantai dan menuangkannya ke artifak tersebut. Sambil tersenyum licik, dia ngasih tahu Hinata, meski dia keluar dari kelas B, kemampuan bawaan mereka itu beda level. Jauh di atas rata-rata. Sean lalu mengendalikan airnya, membentuk duri-duri tajam dan meluncurkannya ke arah Hinata. Tapi gila, Hinata menangkis dan menepis semuanya dengan gesit. Sean mulai frustrasi berat. Harusnya, di situasi normal, tangan Hinata udah hancur kena benturan sekeras itu. Dia menyadari gerakan Hinata makin tajam dan kilat. Apa-apaan yang sebenarnya terjadi di sini? Mengangkat satu jari, Sean mengejek Hinata. Katanya, si jagoan kita ini kurang pengalaman. Dia memanipulasi sisa air di lantai, membuatnya melilit. Tubuh Hinata bagai tali pengikat yang super kuat. Sean berteriak, harusnya Hinata waspada sama musuh bertipe pengikat. Lalu, menghajarnya bertubi-tubi dengan duri air. Hinata terbatuk hebat, menahan rasa sakit luar biasa. Sean tertawa meledek, menyamakan rasanya seperti ditabrak balok besi tebal. Menuangkan lebih banyak air ke artifaknya, Sean dengan bangga menjelaskan kalau relik sucinya ini diciptakan khusus buat bertarung. Dia bisa bebas mengendalikan air cuma dengan memercikannya ke relik. Sean tersenyum, bilang Hinata udah cari gara-gara sama orang yang salah. Sebuah duri air raksasa melesat, tapi sedetik kemudian, dor, tembakan udara, menangkis air. Itu tepat pada waktunya. Hinata selamat dari serangan fatal. Sean menoleh kaget melihat Akain sudah berdiri tegak. Dengan tatapan dingin, Akain bilang ke komplotan itu, kalian bodoh banget kalau mikir bisa mengendalikanku selamanya. Hagin bernapas lega, bertanya apa dia yang menyadarkannya. Akain meminta maaf, menjelaskan kalau tadi dia sama sekali nggak sadar. Termasuk pas nggak sengaja memukul Hagin. Sebelumnya, panik dan kesal, Cory mencoba mengendalikan pikiran Akain lagi pakai reliknya. Tapi, dor! Akain dengan cepat melepaskan tembakan. Udara, relik itu terlempar dari tangan Cory. Akain
menuntut penjelasan. Kenapa Cory tega mengkhianatinya? Tapi Cory malah menyeringai leceh. Menjawab santai kalau ini semua cuma demi uang. Wajah Akain menyiratkan rasa sakit. Dikhianati sahabat sendiri. Cory sama sekali nggak peduli. Malah mengejek reaksi Akain. Katanya, bersyukur dong aku masih mau manfaatin sampah. Nggak berguna kayak kamu. Cory tertawa keras. Menikmati, Akain gemetar hebat. Emosinya memuncak. Dia menggenggam erat reliknya. Menahan pedih. Tapi tiba-tiba, cowok berkupluk itu memukulnya dari arah belakang. Dia mengejek Akain karena berani melawan sebagai murid kelas E. Hinata masih terjebak. Dan Akain terungkur tak berdaya. Sementara Sean, cowok itu, tersenyum licik. Dia bilang semuanya sudah berakhir. Yakin banget rencananya berhasil sempurna. Terus, dia dengan sombongnya menambahkan, kalau tanpa bantuan Cory, nasib mereka pasti lebih hancur. Tapi, tunggu dulu. Akain yang gemetaran mulai bangkit berdiri. Dia berteriak, memanggil Sean. Sambil menangis, dia meluapkan semua rasa frustrasinya karena nggak bisa membalas dendam sendirian. Dan di momen epik ini, dia bersumpah. Mulai detik ini, dia bakal berlatih gila-gilaan dan jadi jauh lebih kuat. Dengan tekad membara, Akain mengangkat reliknya lurus ke arah Sean. Tembakannya emang nggak melukai fisik Sean. Tapi efeknya, kontrol relik musuh langsung hancur dan melepaskan Hinata sepenuhnya. Sean yang syok dan murka langsung melotot tajam. Kehabisan tenaga, Akain jatuh berlutut. Dia menatap Hinata dan bertanya, apa dia bisa mengandalkan cowok itu kali ini saja? Hinata tersenyum, mengangguk mantap, serahkan padaku. Mendengar itu, Sean malah meremehkan. Hinata bilang, kalau lolos sekali, bukan berarti dia hebat. Mengurungnya lagi itu hal gampang. Sean langsung mencoba mengikat Hinata pakai elemen airnya lagi. Tapi, tewak. Hinata mengaktifkan skill pembalasannya. Dia menghancurkan kurungan itu dengan sangat mudah. Sambil berjalan santai ke arah Sean, dia bilang, kalau dari tadi, dia muak dengar ocehan Sean soal sampah dan meremehkan kelas 8. Nah, mulai dia kepanikan terlihat jelas di mata Sean. Dia langsung menembakkan duri-duri air bertubi-tubi. Tapi gila, Hinata terus maju. Menangkis semuanya cuma pakai tinju kosong. Hinata bertanya, apa Sean benar-benar berpikir orang di bawah nggak bisa bangkit kalau mereka berusaha? Sean mulai sadar. Ada yang nggak beres. Dia makin panik saat sadar serangannya sama sekali nggak mempan. Saking paniknya, dia sampai tersandung. Botol kosong dan jatuh terjungkal. Tepat di detik itu, Hinata sudah ada di atasnya. Mengangkat tinjunya dengan tekad baja, cowok itu bersiap menunjukkan kekuatan asli dari seorang sampah. Sean teriak ketakutan minta ampun. Tapi, terlambat. Tinju Hinata mendarat telak. Boom! Menghantam wajahnya dan sampai bikin tiang besi di sebelahnya retak. Semua orang menganga saking syoknya. Cory langsung panik parah saat Hinata mengangkat tinjunya untuk pukulan kedua. Tapi teriakan Akain menghentikannya tepat waktu. Hinata akhirnya berdiri, menatap dingin ke arah Sean yang gemetar ketakutan. Si cowok berkupluk tiba-tiba berteriak nyuruh Sean berhenti main. Dia langsung mengarahkan reliknya ke Hinata buat menyerang. Tapi tebak, Hinata menangkisnya santai pakai satu lengan. Dia berjalan tenang mendekat. Bikin cowok berkupluk itu pucat. Dan mulai sadar, Hinata bertahan bukan karena hoki. Dengan cepat, Hinata mencengkeram kerahnya. Mengangkat tubuh cowok itu tanpa usaha sama sekali. Hila bangkit. Hinata memperingatkan dia buat jangan pernah cari gara-gara lagi. Dia menegaskan, gak punya waktu ngurusin orang receh kayak mereka. Kaku karena teror. Cowok itu cuma bisa mengangguk pasrah. Hinata melepaskannya. Dia berjalan santai melewati Cory yang masih mematung, lalu menghampiri Akain. Di momen itu, Akain teringat pesan ayahnya. Mereka yang punya tekad baja adalah pemilik kekuatan sejati. Sambil tersenyum lebar ke arah Hinata, mereka berdua tos merayakan kemenangan. Tapi sayangnya, mereka sama sekali nggak sadar kalau ada seseorang yang mengintai dari kegelapan. Wanita misterius yang tadi muncul, kini melapor langsung ke kepala sekolah di ruang kerjanya. Dia menceritakan kejadian di luar dugaan itu dan meminta arahan. Sang kepala sekolah membalas dingin, menegaskan kalau nggak ada tempat. Di akademi ini buat murid yang melewati batas, dia memerintahkan wanita itu untuk membereskannya seperti biasa. Tentu saja, wanita itu langsung mengiyakan sambil merenungkan kejadian barusan. Kepala sekolah berpikir keras soal kekacauan yang baru-baru ini terjadi di sekolahnya. Insiden ini mengungkap sesuatu yang menarik. Sekarang,
Dia jadi makin gak sabar menunggu ujian evaluasi berikutnya, terutama untuk menguji Hinata. Keesokan harinya, suasana mendadak heboh, kerumunan murid berkumpul di depan mading. Ada surat pengumuman resmi yang baru saja ditempel di sana. Isinya mengejutkan. Kori, Tanima, Sunoshi, Daimon, Tomar, ya ampun, 3 cowok kelas C dan Kyori Minima itu resmi dikeluarkan. Mereka juga dilarang keras menginjakkan kaki di Akademi Valkyria selamanya. Akain langsung nanya ke Hinata, apa dia yang melapor? Tapi Hinata menggeleng. Dia sama sekali nggak lapor. Hinata menebak kalau komplotan itu pasti sudah lama diawasi oleh pihak sekolah. Ya iyalah, secara 3 murid kelas C itu emang punya reputasi super busuk. Pas lagi ngobrol gitu, Takayuki muncul dan kepo ada ribut-ribut apa. Hagen menyahut kalau nggak ada yang tahu detail pastinya. Takayuki langsung kehilangan minat, bilang itu membosankan. Dia ngeluh kelaparan, dan langsung ngajak Hagen makan bareng di kantin. Hagen sempat ragu sejenak. Dia melirik sekilas ke arah Hinata, dan juga Akain. Tapi akhirnya dia berbalik ngikutin Takayuki sambil bergumam pelan. Oke deh, Hinata lalu ngasih saran ke Akain kalau dia bisa coba ngobrol langsung sama Hagen. Akain membalas, Hagen pasti punya alasan sendiri kenapa jaga jarak. Bahkan pas Akain bilang, terima kasih, kemarin cowok itu cuma bilang nggak ngelakuin apa-apa, lalu pergi gitu aja. Hinata mengangguk paham, lalu mulai berjalan, pergi. Akain yang kepo langsung nanya, dia mau kemana? Hinata jawab, santai kalau dia mau ke minimarket. Karena sudah masuk jam istirahat. Akain tanpa ragu mutusin buat ngikut. Hinata kaget dong. Dia nanya kenapa ngikut, padahal kan Akain bawa bekal sendiri. Cewek itu langsung ngegas. Emangnya kita nggak boleh makan bareng? Dia nambahin, sesama orang kesepian harus kompak bersatu. Dibikin salah tingkah, Hinata tergagap mengiyakan dengan senyum canggung yang manis banget. Nggak lama, mereka berdua akhirnya duduk. Lagi asik makan siang di bangku, Akain tiba-tiba melongo kaget. Dia nanya, relik lo nambah kekuatan baru ya? Soalnya normalnya relik itu cuma ningkatin kekuatan bawaan aja. Hinata Nienjir mikir keras. Apa mungkin selama ini dia aja yang nggak sadar punya kemampuan sekeren itu? Akain nebak. Jangan-jangan itu kekuatan tersembunyi yang saking lemahnya nggak pernah ketahuan sampai detik ini. Hinata geleng-geleng. Kemarin dia emang sibuk banget buat ngecek detailnya. Tapi pas mode kostum amarahnya aktif, boom! Daftar kekuatannya langsung ke-update dong. Dan fokusnya full ke serangan brutal. Dia curiga kalau kostum barunya ini sengaja muncul buat nutupin kelemahannya dalam bertarung. Dia juga nebak tiap kekuatan baru ini aktif kepancing sama emosi. Sayangnya, dia belum paham syarat apa buat buka kunci kekuatan selanjutnya. Meski gitu, dia berharap tiap kali kostum ini berevolusi, dia bakal jadi makin tak terkalahkan. Akain langsung naruh makan siangnya, berdiri tegak, dan manggil nama Hinata pakai tatapan serius banget. Dia nanya, boleh nggak dia ikut latihan bareng? Jujur aja, dia ngaku mungkin nggak bakal bisa langsung sekuat Hinata. Tapi paling nggak, dia pengen lebih jago dari cowok nyebelin yang pakai kupluk itu. Dia curhat udah nyoba latihan terus, tapi ujung-ujungnya selalu gagal. Hinata ngangguk santai bikin Akain kaget. Dia bilang, selama ini merhatiin lo pas Akain pakai reliknya, fisik cewek itu bisa langsung nyatu sama kekuatan yang udah dia asah mati-matian. Fakta kalau dia cuma luka lecet doang, pas pertarungan gila kemarin, itu jadi bukti nyata. Betapa keras usahanya. Pipi Akain langsung merah merona, salting abis. Sambil gugup, dia bilang kalau dia tetap harus berjuang lebih keras lagi. Dia ngulurin tangannya, senyum manis banget sambil bilang makasih, dan janji bakal berkembang. Jadi, makine wa. Hinata balas senyum, jabat tangannya, dan setuju buat latihan bareng. Tapi tunggu dulu. Di lorong sana, Shizuku ngawasin. Mereka pakai tatapan sinis. Sambil gumam, dia ngejek si kaum lemah yang lagi asyik hahaha. Terus, dia noleh ke cewek rambut pirang. Di dekatnya, Shizuku nanya, mau nggak gabung ke timnya buat ujian evaluasi ulang nanti? Katanya sih, bakal jauh lebih aman kalau si cewek pirang ini ikut. Tapi ditolak dong. Shizuku cuman ngangguk santai, bilang kabarin aja kalau misal dia berubah pikiran. Toh waktunya masih panjang. Shizuku lalu cabut bareng 3 murid lain, ninggalin si cewek pirang yang diam-diam, ngeliatin dari jauh. Dia tahu persis 3 bocah itu reputasinya busuk banget.
gara-gara sering main sama anak-anak yang baru aja dikeluarin dari sekolah. Dan feelingnya sih, Shizuku juga sadar soal itu. Kayaknya Shizuku ini emang cuma peduli sama kekuatan, masa bodoh. Sama sifat mereka. Cewek pirang ini ngelirik keluar, ngeliat Hinata dan Akain lagi, asik makan siang bareng dia. Sempat kepikiran buat ngingetin Shizuku. Karena gaul sama berandalan itu bahaya banget. Tapi ujung-ujungnya, dia ragu dan urung ngomong. Besoknya, di area latihan, Takashima Gonzo wali kelas dari kelas E yang terkenal ampas itu teriak kencang nyuruh murid-muridnya buat push fisik mereka habis-habisan. Dia ngejelasin, ada banyak banget cara buat ngebangkitin potensi tersembunyi dari relik suci. Masing-masing, tapi intinya, kalau fisik kalian makin gila, reliknya juga bakal makin kuat. Sambil pada keringetan latihan, Gonzo ngingetin, meski kelas E ini ada di kasta terbawah. Mereka punya satu kesempatan emas buat ngebuktiin kalau sistem pembagian kelas ini cacat total. Dang, nunjukin monster macam apa mereka sebenarnya. Hinata ngelirik tubuhnya sendiri, ngerasain ada otot yang makin terbentuk. Sayangnya, dia nggak sadar kalau Takayuki lagi ngeliatin dia pakai tatapan penuh dendam dari belakang. Singkat cerita, pas balik ke kelas, Gonzo ngumumin kabar penting. Ujian evaluasi ulang bakal diadain dalam waktu dekat. Dia nekenin banget kalau mereka nggak berhasil memutarbalikkan keadaan di tes ini. Keluar dari neraka kelas E. Itu mustahil. Dia nyemangatin anak-anak biar nggak mental tempe cuma gara-gara relik mereka masuk. Ranking ampas. Soalnya Gonzo ngejelasin penilaian nanti nggak melulu soal seberapa mantap relik kalian. Fisik yang kuat dan pengambilan keputusan di lapangan juga bakal dinilai habis-habisan. Gonzo nambahin, kerja sama tim bakal jadi kunci utama ujian tahun ini. Ini langsung bikin Takayuki dan Han kepo soal pembentukan timnya. Gonzo ngejelasin, satu tim maksimal diisi 5 orang. Dan parahnya, mereka disuruh repot-repot nyari anggota sendiri dong. Lintas kelas bebas. Emosi Takayuki langsung meledak ke ubun-ubun. Dia ngamuk dan nuduh Gonzo sengaja ngejebak kelas E biar gagal. Mana ada kelas elit yang sudi setim sama pecundang. Tapi Gonzo dengan santainya ngejelasin, proses nyari dan ngerekrut teman itu justru bagian dari ujiannya. Akademi ini emang didesain buat nyiapin petarung ke dunia guild yang kejam. Di mana kerjasama itu harga mati. Gonzo enjinggetin. Ekspektasi buat kelas E itu udah di dasar jurang. Jadi kalau mereka mau bangkit dari keterpurukan, mereka harus kerja ekstra gila. Takayuki makin mendidih, nyalahin nasib sialnya yang nyasar ke kelas E. Dan ujung-ujungnya, numpahin semua emosinya ke Hinata. Dia ngira Hinata ini biang kerok kesialannya. Nah, pas jam makan siang, Akain iseng nanya ke Hinata soal rencananya buat ujian nanti. Hinata cuman pelanga-plongo, bingung. Jadi Akain buru-buru ngejelasin kalau maksudnya itu soal nyari anggota tim. Yang pas, dia nyaranin formasi paling mantap itu 2 penyerang depan dan 2 penjaga belakang. Tiba-tiba Takayuki nyamperin. Sambil senyum meremehkan, dia ngejek. Siapa juga yang mau satu tim sama cowok paling ampas? Akain langsung ngegas nanya, ngapain dia kesini? Tapi Takayuki nyolot bilang Akain pasti udah tahu alasannya. Tanpa babi bu, dia langsung nyengkeram baju Hinata. Nuduh dia udah mulai belagu dan maksa Hinata buat beliin makan siang detik itu juga. Hinata! Natap tajam Takayuki, nahan emosi. Tapi Akain langsung pasang badan nyuruh. Takayuki disuruh mencari makan siangnya sendiri. Kaget bukan kepalang. Cowok itu langsung ngegas. Menuding kalau akhir-akhir ini, cewek itu memang sering banget bareng Hinata. Tapi tunggu dulu. Jangan bilang dia mau satu tim sama Hinata buat ujian ulang nanti. Tanpa ragu sedikit pun, Akain mengangguk mantap. Yap, itu rencananya. Takayuki langsung kicap dan terdiam. Sementara Akain dengan bangganya bilang kalau Hinata jauh lebih hebat dari dia. Apalagi Takayuki itu sama sekali nol soal kerja sama tim. Mendengar itu, Takayuki langsung melotot tajam, membentaknya. Berani-beraninya dia ngomong gitu. Tapi Akain tetap santai malah menoleh ke Heigen dan menanyakan pendapatnya. Heigen panik. Bicaranya sampai gelagapan. Tatapan super marah Takayuki sekarang beralih padanya. Cowok itu tiba-tiba langsung menarik kerah pakaian Heigen. Dia membentak, mendesak apa benar Hagen mau berpihak pada Akain dan Hinata. Gemetar ketakutan, Heigen buru-buru menyangkal semuanya. Bohong, dia meyakinkan Takayuki kalau dia pasti satu tim dengannya. Kenapa? Ya, karena itu jelas pilihan yang jauh lebih aman. Merasa puas, Takayuki melepaskan cengkeramannya. Bagus, pilihan cerdas, katanya.
tapi Akain cuma bisa menghela napas panjang. Benarkah itu yang Hagen inginkan? Entahlah. Takayuki melempar tatapan ancaman sekali lagi. Sementara Akain dengan tenang menutup kembali kotak bekal siangnya. Cewek itu menyarankan biar Takayuki dan Hagen berdiskusi sendiri soal strategi ujian ulang mereka. Huhur Saha. Dia sama sekali nggak ada waktu meladeni drama mereka. Berdiri tegak. Akain mengajak Hinata pergi, dan cowok itu langsung setuju. Sesaat kemudian di lorong, Akain berbisik ke Hinata. Mereka jelas nggak bisa mengandalkan Hagen. Bakal jauh lebih keren kalau mereka bisa menemukan orang lain buat gabung. Hinata sedikit ragu. Apa Akain yakin kalau dia ini cukup kuat buat jadi rekan setimnya? Dengan senyum percaya diri, Akain bilang dia pasti bisa. Dia menyemangati Hinata agar mulai percaya pada kekuatannya sendiri. Sambil memberi tinjuan pelan di lengannya, dia menambahkan, karena yang lain masih meremehkannya, ini kesempatan emas buat bikin kejutan di ujian. Hinata tersenyum lebar setuhu bangkit. Mereka sama sekali nggak sadar. Cewek berambut pirang tadi diam-diam mengawasi mereka dari kejauhan. Cewek itu menyadari perubahan sikap Hinata. Dengan senyum penuh misteri, dia bergumam, kalau cowok ini ternyata lumayan menarik. Sementara itu, balik ke ruang kelas. Takayuki lagi ngamuk parah. Dia menendang kursi, terus-terusan menggerutuk kesal soal betapa sombongnya si Hinata. Hagen panik mencoba menenangkannya. Setelah kembali mengatur napas, Takayuki menatap Hagen dengan ekspresi yang sangat serius dan misterius. Dia bertanya pelan, bukankah ujian ulang sebelum-sebelumnya sering memakan banyak korban cedera dan insiden tragis? Hagen mengangguk. Mulai curiga, senyum licik terukir di wajah Takayuki. Dia mengingatkan kalau ujian ulang ini bakal berlokasi di portal kelas D. Tempat simulasi pertarungan sungguhan yang super bahaya. Kalau ada kecelakaan tak terduga, itu sangat wajar kan? Tapi Takayuki mengisyaratkan kalau kecelakaan itu bisa saja disenggaha. Hagen terbelalak kaget. Takayuki cuma tersenyum tipis sambil mengetuk-ngetuk jarinya di meja. Dia membayangkan dengan licik. Gimana kalau tahun ini ada kecelakaan lain